Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Enggak kompak ini ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Gitu ya. Ya, saya ulangi. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai praktik baik pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktik baik Bapak Ibu. 7 jurus BK. Ada yang sudah tahu? Belum ya, karena baru saya menjelaskan hari ini. Nah, ini ada 7 jurus. Itu nanti akan saya kenalkan 2 jurus saja. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini. Ada dari Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasannya kalau ingin melihat seperti apa masa depan sebuah bangsa, lihatlah apa yang terjadi di ruang-ruang kelasnya hari ini. Sekarang ruang kelasnya ini dilihat coba Bapak Ibu, ada apa aja? Ada gambar. Ada presiden, oke, berarti ini mencerminkan semoga anak-anak kita kelak menjadi seperti pemimpin bangsa gitu ya. Terus ada wayang, ada slogan-slogan seperti itu. Nah, kemudian ini idealnya Bapak Ibu. Sekolah yang ideal itu tempat untuk bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan bagi setiap anak. Itu idealnya. Jadi kenapa kok jurus BK di sini itu muncul? Jadi kita guru BK itu disuruh untuk bisa mendesiminasikan 7 jurus BK itu yang nantinya Bapak Ibu bisa laksanakan saat pelajaran-pelajaran di dalam kelas seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ada pilihan. Silahkan pilih sikap atau kalimat mana pilihan Anda. Bu Risma bisa dibacakan yang pertama? Untuk yang pertama yaitu matahari memang terasa panas tapi membuat bumi ini terang. Kemudian untuk sikap atau kalimat yang kedua yaitu matahari memang membuat bumi ini terang tapi terasa panas. Baik, Bapak Ibu memilih kalimat yang mana? Sudah dipikirkan? Yang memilih 1? Oke. Yang memilih 2? Hanya 2 saja. Oh, cocok ya, saya 2. Ya, sejatinya jawaban semuanya itu adalah benar. Ini ada lagi. Senantiasa melihat keterbatasan. Senantiasa melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, Bapak Ibu bisa memilihnya. Apakah ada yang dominan nomor 1 atau nomor 2? Kalau saya sendiri senantiasa melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, seperti itu. Nah, karena 2 jawaban ini tidak ada yang salah. Jadi semua jawabannya adalah benar, tergantung dari perspektif kita masing-masing seperti itu. Apa yang kita cari dalam hidup? Bu Ama mencari hidup ini untuk apa? Untuk berproses. Untuk berproses, oke. Apakah hidup itu hanya untuk bersenang-senang saja? Tidak, kita semuanya harus seimbang ya. Jadi kita mencari kebahagiaan, yang paling utama kebahagiaan, kemudian ketenangan dan juga kesuksesan, gitu. Apa saja faktor penentu kesuksesan seseorang? Apa aja? Ada yang ingin berpendapat? Tenang, ini tidak akan saya hukum kalau salah. Ya, mungkin Bu Asri ingin menyampaikan apa gitu? Penentu kesuksesan seseorang? Hati yang tenang. Hati yang tenang, karena jika hati tidak tenang itu iman akan goyah gitu ya. Nah, ini menurut Thomas itu ada 30, tetapi di sini saya tidak semuanya menyetujuinya ya. Jadi yang saya stabilo ini, yang paling penting bersikap jujur kepada semua orang itu jelas. Ketika kita ingin sukses dan tidak ada kejujuran itu sama aja bohong. Kemudian mempunyai disiplin yang baik juga, pintar bergaul, mencintai karir atau pekerjaan. Sama seperti hari ini ketika kita menjadi guru, kita juga harus mencintai, harus suka dengan pekerjaan kita, jangan setengah-setengah. Kemudian menjadi bos atas diri sendiri, memiliki
mental yang baik. Nah ini saya kurang setuju ya, memiliki IQ yang tinggi dan lulus dengan nilai terbaik. Itu tidak semuanya bisa kita iakan ya Bapak Ibu. Karena ketika kita lulus dengan nilai yang baik itu belum tentu kita mendapatkan langsung pekerjaan. Setuju nggak? Setuju. Ya karena sekarang itu ada di mana ada kemauan di situ ada usaha, gitu. Nah untuk selanjutnya di sini saya menjelaskan dua ini. Jadi ada kenali potensi dan kelola emosi. Untuk yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa berdiri dulu semuanya. Kita akan jingle 7 jurus BK hebat, gitu ya. Saya harapkan semuanya nanti bisa mengikuti gerakan ini ya. Dan ini nanti ada video saya ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah itu tadi ya. Tadi 7 jurusnya ada masing-masing bayarnya. Jadi ketika yang kenali potensi tadi seperti apa Bapak Ibu? Kenali potensi, kelola emosi. Jadi harus sabar gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus sabar ngadepin murid gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kita akan memasuki jurus yang pertama. Selamat datang kepada pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Ini masih jurus yang pertama, jadi kita harus hati-hati sekali. Nanti kalau sudah semua jurus jadi pendekar gitu ya. Nah ini Miss Musi bisa di-share linknya yang tadi saya coba kirim yang terkait dengan belajar. Saya mohon Bapak Ibu semuanya bisa membuka linknya, kemudian bisa diisi ya. Ini terkait link gaya belajar gitu. Nah ini saya praktekkan di kelas 7 juga. Nanti akan saya lihatkan hasil
belajarnya sesuai dengan yang diisikan seperti itu. Itu Bapak Ibu silakan. Bu Risma kurang 2 lagi. Oke. Kurang 2 juga Bu Arta. Ini kemarin saya praktekkan di kelas 7. Itu anak-anak cepat selesainya. Iya. Gimana membuatnya? Ya, belum ada yang kinestetik barangkali. Ini apa? Oh, ini kinestetik. Ini seperti kinestetik ya. Lebih suka dengan praktek langsung, Pak. Suruh diem tidak bisa. 56%. Oke. Mungkin Bu Risma dulu aja dari yang pertama. Lihat. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas? Tadi terkait dengan yang ini. ya visual dengan melihat. Baik, untuk potensi apa saja yang saya kenali, mungkin saya lebih mudah belajar atau mengenali potensi saya melalui visual atau warna, gambar, peta, diagram, dan lain sebagainya. Oke, Bu Risma, terima kasih. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan? Kalau Bu Amal seperti apa, Bu Amal? Oke, midong. Saya kasih. Hasil asesmen yang barusan saya kerjakan itu menurut saya mempermudah karir saya karena apa? Dengan cara mengerjakan atau belajar sambil mendengarkan itu membuat saya lebih mudah menangkap maksud yang tertera di situ. Nanti sama seperti saya, jadi lebih mudah untuk menangkap sesuatu. Miss Tantri apa hasilnya, Miss? Dari belajarnya? Oh, ada 2, lebih Visual dan visual kinestetik ya. Jadi ada visualnya, ada kinestetiknya. Nah, kalau menurut Miss Tantri nih, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana memanfaatkan hasil asesmennya? Itu. ya, maksudnya hasil asesmen yang ini Ya, yang kayak belajar ya. Jadi kan kita ini ya bisa melihat kalau anak itu gagal itu karena apa misalnya ya. Kemudian jadi kita kalau memberikan pembelajaran mungkin kita akan dengan anak ini misalnya pendekatannya seperti apa kan kita jadinya tahu ya. Betul sekali yang dibilang Miss Tantri. Jadi gunanya kenali potensi ini untuk apa Bapak Ibu? Jadi kita lebih bisa memetakan siswa-siswi kita itu gaya belajarnya itu di apa, karena memang saat awal ajaran masuk itu kita mendata siswa-siswi kita untuk dia itu masuknya di gaya belajar apa, kecerdasan majemuknya di apa gitu. Bu Eka tadi apa Bu Eka? Kinestetik sesuai? Sesuai sekali ya. Ya karena Bu Eka itu lagi Bu Bianti apa? Visual. Sesuai? Bu Asri ini apa? Visual kinestetik. Oke. Ya. Jadi ini saya tidak usah menjelaskan terkait gaya belajar ya Bapak Ibu, karena ini semuanya pasti Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Auditori itu saya penting dengan pendengaran karena itu ada telinga, kemudian visual dengan melihat mata kinestetik itu ya saya seneng praktek langsung seperti itu. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Kemarin saya melakukan tes gaya belajar. Ini saya hanya mengambil beberapa saja karena di kelas 7 yang kinestetik itu hanya 4 anak. Yang kelas 7B. Saya kemarin tesnya di 7B itu hanya 4 anak. Sisanya itu adalah ini. Auditori dan juga visual. Seperti itu, sisanya hanya itu.
Ya, dan itu beda dengan kelas 9 ya hasilnya. Tadi kita sudah menyelesaikan satu jurus bareng Bapak Ibu. Itu tadi jurus apa yang pertama? Kenali potensi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah lulus jurus yang pertama. Sekarang kita melakukan jurus yang kedua. Ada yang masih ingat apa tadi? Kelola emosi tadi simbolnya seperti apa? Sabar, sabar. Ya, betul. Bagaimanakah emosi Bapak Ibu hari ini? Gimana? Oh, meledak-ledak, pasti. Meledak-ledak karena apa? Karena panas. Lihat perilaku murid-murid. Oh ya, ya mungkin karena Bu Asti hari ini piket ya. Perilaku murid-murid gitu sesuai. Nah, nanti akan ada papan contoh emosi Bu Asti, nanti bisa maju ke depan aja. Oke. Nah, ini mungkin bisa dibacakan. Siapa yang ingin membacakan? Selamat datang para pendengar. Selamat datang para pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenal jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Baik. Terima kasih Miss Murji. Nah, ini saya akan membagikan selembar kertas pada Bapak Ibu. Tenang, ini tidak usah ditulis ya nanti. Nanti ikuti perintah saya aja. Jangan dilipat dulu ya Bapak Ibu. Sekarang dengarkan instruksi saya. Ini kertasnya masih bersih ya, masih bersih, tidak ada lipatan, tidak sobek. Nah, jadi nanti ketika saya membacakan sebuah pernyataan, itu Bapak Ibu bisa luapkan di kertas ini. Ketika perasaan itu senang, itu Bapak Ibu bisa mengelus-elus kertasnya, dielus-elus gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu merasakan kesal, itu bisa diremas kertasnya. Dan kalau itu marah, bisa dirobek kertasnya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu? Baik. Saya akan membacakan pernyataan yang pertama. Ketika bercanda di kelas, tiba-tiba ada teman yang memanggil nama saya dengan nama orang tua saya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah dielus-elus saja? Ataukah diremas? Ataupun disobek? Oh, dielus-elus. Oke, dielus-elus. Kemudian yang kedua, saya sedang berdiri, tiba-tiba ada teman yang mendorong saya dari belakang. Nah, ketika saya berdiri, tiba-tiba ada yang mendorong dari belakang. Gimana? Oh, buamal, kesal ya, kesal. Oke, kesal. Oh, ada yang dielus-elus, ada yang bisa sabar, didorong sabar. Oh, berarti habis ini tak dorong aja ya. Coba sabar ora bareng ini. Dilus-elus. Oh, Pak Diki dilus-elus kertasnya. Oke, yang ketiga. Ketika di grup WA ada yang membuat stiker wajah saya dan beberapa teman lain berkomentar negatif tentang saya, bahkan saya dikeluarkan di grup WA tanpa sebab. Gimana?
Gimana? Masih berbentuk, ada yang sudah disobek-sobek, ada yang masih berbentuk. Wah, ini sampai kecil-kecil banget ini. Bu Risma juga sudah sampai lecek-lecek gitu ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu merasa menyesal atas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada kertas? Menyesal enggak? Tidak? Oke. Pak Gun menyesal enggak? Oh enggak. Bu Amal? Tidak? Oke, berarti tidak menyesal gitu ya. Kemudian, jika kertas itu adalah teman atau seseorang yang dekat dengan Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saya ingin yang ngasih disuwek-suwek ini Bu Amal nih. Ya Bu Amal. Ketika kertas ini adalah orang yang dekat dengan Bu Amal, kira-kira apa yang akan Bu Amal lakukan? Apakah saya akan memarahinya ataupun gimana, ditendang, dicubit dan lain sebagainya? Saya akan menjaga saja dengan apa adanya. Boleh ya. Ya. Menjaga jarak betul ya. Apa menjaga jarak gitu ya? Menjaga jarak biar tidak dekat. Punya Bu Risma masih mulus tanpa berbekas. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya emosi itu tidak hanya emosi negatif, tetapi ada emosi positif juga. Setuju nggak? Ya. Karena emosi dasar itu sebenarnya ada 6, yang lain itu hanya campuran gitu ya. Nah, ini ada excited, happy, tender, scared, angry, dan sad. Ada sedih, marah, senang, terkejut, lembut, dan lain sebagainya. Ketika kita mempunyai emosi yang jatuh cinta, itu gabungan dari apa? Happy dan juga ya. Tuh, kemudian ketika kita menangis, gabungan dari apa? Sad, scared. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi contohnya seperti ini adalah emosi dasar itu ada 4 sebenarnya. Nah, jadi kalau tidak punya emosi itu malah bahaya gitu ya. Jadi kita semuanya harus mempunyai emosi, baik emosi positif ataupun emosi yang negatif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada video lagi Bapak Ibu, silakan bisa disimak. Nah, ini apakah nanti Bapak Ibu itu menjadi kulkas ataupun stabilizer gitu. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sekelilingnya. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan bercipratan lagi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mahal lalu transfer uang bulanan. Jadi bisa tambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan di tim sepak bolanya Yakel. Sebagai peserta setia, dia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Yudi pun melipir ke kantin Mas Tohir. Di kantin, Yudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Yudi. Yudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Yudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Yudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi belok diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alamat jiwa.
Yang jadi kulkas ada Bu Nisa termometer. termometer biar dingin terus gitu ya. Oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kelola emosi. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan di tim sepak bolanya Yakel. Sebagai peserta setia, dia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mas Tohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu elemen jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini aman dan aman. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Makanya ingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, dia langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang sebelumnya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu di sini menjadi termometer atau stabilizer? Termometer itu tadi yang kadang naik, kadang di bawah, ataupun stabilizer yang walaupun tegangan tinggi tetapi masih dingin gitu. Apa Bapak Ibu? Pak Fajar stabilizer? Kemudian Bu Asri? Stabilizer. Bu Giyanti ini apa Bu Giyanti? Stabilizer. Ada yang termometer? Termometer? Oh, tidak. Yang jadi kulkas ada? Bu Nisa termometer. Termometer biar dingin terus gitu ya. Oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kelola emosi. Nah, Bapak Ibu itu tadi jurus yang kedua ya, kelola emosi. Nah, kemudian kemarin saya mempraktekkan di kelas 9 itu pembelajaran terkait kelola emosi. Kemarin saya membuat sebuah papan cuaca emosi. Nah, di situ saya menjelaskan lebih dahulu ketika otak kita itu ternyata ada reptilnya, ada dinosaurusnya. Nah, dinosaurus itu yang membuat emosi kita meledak itu adalah reptil yang ada di otak kita. Coba Bapak Ibu semuanya tangannya bisa diangkat semuanya yang kanan. Kemudian anggap aja ini otak Bapak Ibu ya, yang jempolnya bisa dilipat. Nah, ini adalah yang dapat mengendalikan bunglonnya ya, bunglonnya. Kemudian yang 4 ini bisa untuk menahan jempolnya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu keluarkan jempolnya tetapi tanpa yang 4 ini dibuka. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa kecuali kalau yang jempolnya ini dibuka gitu ya. Coba dibuka sekarang. Dibuka? Ya, oke. Nah, itu sama halnya dengan otak kita. Jadi otak kita itu dikendalikan oleh bunglon yang tadi jempol dan juga ini adalah penangkalnya seperti itu. Jadi ketika emosi marah itu
berkuasa gitu. Nah ini saya ada mapan cuaca emosi. Saya ingin nanti beberapa bisa untuk apa ya, suasananya hari ini seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang ingin memasukkan ini kemarin saya praktekkan di kelas 9. Jadi anak-anak saya suruh membuat, itu ada beberapa di ruangan yang membuat itu dari bahan-bahan bekas yang bisa kita manfaatkan di sekitar gitu. Miss Andri bisa gimana perasaannya hari ini? Ataukah happy? Oke. Bu Amal? Lemah lembut, oke, lemah lembut ya. Lemah lembut, bercanda lemah lembut. Bu Arta? Senang karena ya karena sudah makan. Oke, dua lagi, Bu Risma? Senang. Ini nggak ada yang marah gitu kok. Bu Nisa. Marah itu nggak ada. Bu Nisa? Satu aja. Marah apa? Oh marah. Kenapa marah Bu Nisa? Ada sesuatu kan? Oke. Bu Nisa hari ini marah berarti nanti perlu konseling gitu ya. Pak Gun gimana? Pak Gun juga marah loh. Ternyata sama seperti Bu Nisa ya. Pak Juki. Happy, oke. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kemarin saya praktekkan di kelas 9 dan anak-anak itu lebih tertarik kepada pembelajaran yang ada langsung prakteknya. Sebenarnya saya ini menampilkan, tetapi karena LCD bermasalah, kemarin saya sudah dengan kelompoknya Melvi gitu ya. Ini jadi sudah ada kemarin. Nah, itu tadi Bapak Ibu terkait dengan jurus yang kedua, kelola emosi. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menjadi apa ya? Menjadi penengah murid-murid kita ya. Ketika kita emosi, pasti kita memberikan suatu jeda. Kalau emosi dan emosi nggak ada jedanya, berhasil nggak Bapak Ibu? Jadi harus ada jedanya ya. Ada yang ketika marah itu dia langsung makan atau membeli coklat ataupun bakso atau makanan kesukaannya. Ada yang ketika marah langsung memaafkan, itu ada. Ada yang langsung diam, ada yang langsung pergi jalan-jalan. Atau mungkin yang ibu-ibu suka check out kayak gitu ya. Masukkan telanjang aja. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Tidak ada? Oke. Nah, jika tidak ada, selamat Bapak Ibu sudah menyelesaikan 2 jurus sekaligus dengan waktu yang singkat ya. Ya, 2 jurus sudah ada. Jurus apa tadi yang pertama? Kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Baik. Nah, sampai berjumpa di jurus-jurus selanjutnya ya, karena masih ada 5 jurus lagi, tetapi ini sudah menjadi pendekar Bapak Ibu, pendekar yang sudah bisa menaklukkan tadi di apa? Gunung Merapi terutama gitu ya. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sampai berjumpa di lain hari dengan jurus-jurus selanjutnya.